Pengganti hub sebenarnya. Kabelnya diganti dengan kabel yang menggunakan lapisan ionosfer yang ada di sekitar kita ya, lapisan ionosfer ya, sehingga terhubung ke perangkat-perangkat yang bisa menerima lemparan sinyal dari akses point tersebut. Jadi kalau kita mau pasang beberapa akses point itu bisa. Jadi sama dengan kita berapa pasang hub, misal kayak gini. Misal kayak gini. Ini kalau kita pakai sistem kabel, ya. Ini kalau kita pakai sistem kabel. Jadi, misal ini ada servernya. Kemudian ini sebagai switch induk atau backbone switch. Kemudian ini switch-switchnya yang lain. Loh, Pak, kenapa perangkat ini nggak langsung ke sini? Misal kita sistem pengkabelan. Kenapa nggak dari sini ke sini atau dari sini langsung ke sini semua? Terpusat. Misal kita punya switch yang sampai 24 port. Bahkan pernah saya dapat yang 36 port. 32 36. 32 ya? Nah, 32. Bayangkan 32. Bukan 32 berarti ya, 31 mami. Karena satu untuk ke server. Satu untuk ke server. Jadi kenapa? Ini kan tidak seberapa sih kalau dihitung. 1, 2, 30. Oke lah 30. Berarti bisa dong ke satu titik saja. Nah, inilah kekurangan sistemnya kalau kita hanya menggunakan satu hub, satu switch. Kalau kita tarik, maka ada 30 kabel yang masuk ke sini bersamaan. Pada saat kita mau pasang, kita mau tarik, semua kan berpusatnya di situ. Bisa-bisa seperti ini besarnya, Pak. Kita kumpul kabelnya. Yang ada kita tersandung. Kayak Tong itu sinetron zaman dulu itu. Tersandung 1, tersandung 2. Nah, iya, masalahnya saya pernah dapat satu kali. Ada satu sekolah yang buat jaringan waktu UNBK terpusat di satu hub saja. Begitu saya lewat, pas mengawas, saya kesandung. Oke lah, sakitnya nggak masalah, malunya iya. Malunya yang luar biasa, apalagi depan siswa. Seandainya saya bisa jago parkour, mungkin saya bisa action begitu tuh. Tapi ini jatuh, Pak. Jadi nggak enak kan? Nah, jika kita menggunakan satu kabel saja, kecil kemungkinan untuk kita tersandung. Nah, sama seperti ini. Misal, dalam deret meja ini, deret meja ini, deret meja ini, terpusatnya ke sini. Maka di sini akan banyak kabel yang melintang. Nah, bagaimana caranya? Kita tarik satu dari sini, kita tarik ke sana. Satu saja. Ini misal server, kita taruh di tengah-tengah hubnya, hub backbone-nya, backbone switch-nya di tengah-tengah. Kemudian kita tarik satu ke sana, kita tarik satu ke sana. Cara pasangi lagi switch. Maka kita sudah hemat kabel. Tapi harus tambah switch. Itu saja. Tapi minimal kita mempercantik, minimal kita lihat dari estetikanya. Jadi memasang sesuatu bukan cuma sekedar lihat manfaatnya, tapi estetika yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misal ada pemasangan TV smart school di sekolah itu, ya STB, coba kita perhatikan. Tidak semua kabel masuk ke switch yang ada dekat modem di kantor. Pernah kita perhatikan enggak? Pernah kita lihat nih kabelnya di mana dipasang? Kan yang pasang bukan kita kan? Iya. Yang pasang teknisi yang dibayar. Nah, sengaja Bapak Ibu diberikan basic ilmu ini supaya nanti nggak perlu lagi ada keluar uang dari sekolah tak membayar teknisi dari luar. Cukup Bapak Ibu gratis. Orang lain dibayar, kita gratis. Ya. Iya benar. Saya ingat di sekolah saya dulu begitu. Kalau panggil orang luar dibayar, giliran kita yang kerja tidak dibayar. Tidak aku kerja. Iya. Saya tinggalkan. Panggil orang dibayar. Kita yang kerja sampai malam tidak dibayar. Padahal kalau lihat pasangan untuk UNBK-nya saat itu, mahasiswa aku bisa lebih bagus dari ini.
Kenapa harus orang lain dibayar mahal? Sementara kita air minum tidak dikasih. Oh, tidak mau. Begitu, Bu. Wah, begitu. Nah, makanya kami sengaja kasih ilmu ini supaya nanti tidak perlu dibayar. Ya. Harusnya administrasi itu apa ya namanya, mengertilah, atau masa wartawan bisa dibayar, kita tidak. Jangan bilang dari saya. Oke, jadi sekali lagi kita pintar-pintar tak mau menghitung kemana arahnya ya. Sama pada saat kita pemasangan smart school. Jujur saya ada satu sekolah, dia minta di Goa. Dia minta tolong dulu Pak Irfan, karena ini saya punya tidak connect internetnya sampai ke kelas. Setelah saya cek itu ternyata memang kabelnya itu tidak terhubung ke hub yang harusnya dari modem. Sekarang tidak pakai modem ya, langsung gitu, karena dari fiber, kalau di Makassar fiber optik itu apa yang di atas turun masuk ke hub. Dari hubnya ini tidak terhubung lagi ke hub yang harusnya membagi ke semua gedung. Akhirnya tidak bisa connect. Apa yang saya buat? Saya naik ke plafonnya, cek semua. Oh, ternyata ini di atas mubasir ada hub yang tidak berfungsi. Ngapain hub aku dekat begini? Hub ini masih banyak kosongnya, ini ada lebihnya. Tidak, di sini satu, di sini masih ada lebihnya 2. Nah, penggunaan cuma 1. Kenapa tidak tarik? Saya cabut, saya pasang di sini. Sudah begini saja. Kemudian saya tarik kabelnya, saya perbaikilah dia punya jaringan internet di atas, di atas plafon. Itu satu SMA. Ulang saya dikasih 200.000. Dia bilang ini. Dia kira harusnya dia bayar saya sesuai dengan titiknya dong. Ini kasih kak cending-cending hati. Saya bilang, jangan bagi bapak. Saya bilang, saya bukan mau